Shalom, selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Sebelum saya memulai presentasi saya pada kesempatan malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Christopher Dori. Biasanya teman-teman memanggil saya Dori. Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kecamatan Cepaga, Desa Lubuk Punter. Saat ini saya berusia 19 tahun dan saat ini juga saya merupakan seorang mahasiswa pada semester ketiga di salah satu kampus swasta di kota Yogyakarta, yaitu Universitas Kristen Duta Wacana, dengan beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5 hingga 25, Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kode pos 55224. Saya berkuliah di UKDW dengan mengambil prodi Sistem Informasi di Fakultas Teknologi Informasi angkatan 2019 dengan NIM 72190319. Prodi yang saya ambil ini mempelajari dua ilmu utama, yaitu ilmu bisnis dengan dikombinasikan dengan ilmu teknologi. Ilmu teknologi pada kali ini berkaitan tentang bahasa pemrograman. Nah, pada kali ini juga saya akan melakukan presentasi yang erat kaitannya dengan ilmu teknologi dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaMX. Dan pada kali ini juga saya menggunakan sebuah aplikasi yang mensupport bahasa pemrogramannya, yaitu aplikasi IntelliJ IDEA. Nah, secara umum IntelliJ ini menyediakan banyak fitur, misalkan text editor untuk mengetikkan beberapa kode program yang ada, terus beberapa tools yang ditujukan untuk mengotomatisasi adanya proses build pada program yang telah Anda buat, serta debug bisa membantu Anda dalam mendeteksi juga memperbaiki apabila ada berbagai macam kesalahan pada program Anda. Nah, tujuan saya membuat video presentasi ini yaitu sebagai bukti pengumpulan tes dalam ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pemrograman saya, yaitu Pak Katon Wijana Eskom MT, pada mata kuliah aplikasi berbasis desktop. Nah, kali ini juga saya akan membuat video yang memberikan bimbingan belajar, yaitu bagaimana caranya membuat antarmuka grafis memakai JavaFX. Antarmuka grafisnya itu adalah prompt untuk menambah pengambilan kelas. Nah, sebelumnya beberapa kurang lebih 13 kali pertemuan ini saya diberikan bimbingan belajar hingga pada saat ini saya sudah membuat salah satu antarmuka, yaitu form registrasi ya. Bisa Anda lihat ya ketika saya jalankan programnya. Oke, nah kita melakukan user login dulu dengan masukkan NIM, NIM-nya. Oke, lalu passwordnya ya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat sebuah form registrasi online ya, yang sudah saya buat. Nah, pada kali ini juga yang sudah pengaktifan beberapa button untuk mengaktifkan fungsi, yaitu adalah button hapus ya, sudah ditekan. Jadi ketika kita tekan maka sudah terhapus. Nah, pada kali ini kita akan membuat prompt untuk tambah kelas. Jadi nanti yang langkah-langkahnya ketika kita menambah kelas ya, ketika kita tekan ini kan sebelumnya belum, karena belum saya buatkan programnya, maka nanti akan keluar sebuah form baru yang menampilkan daftar-daftar kelas yang akan kita ambil, dan ketika kita tambahkan maka dia akan bertambah ke dalam form registrasi ini. Nah,
Setelah itu, untuk dapat membuat tampilan seperti ini ya, interface ini, kita nanti akan menggunakan sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan IntelliJ bernama Scene Builder. Nah, seperti ini ya nanti ya. Oke, bentar. Nah, ketika kita menekan prompt registrasi, bahwa nanti seperti ini adalah aplikasi. Nah, dalam Scene Builder ini kan dia menyediakan fitur-fitur desain agar lebih mempersingkat program atau code kita. Yang ada jika kita tinggal hanya mendrag ya, kita tinggal mendrag fungsi-fungsi yang akan kita pilih, dan hasilnya akan menjadi sebuah interface yang seperti tadi ya. Dan ketika kita sudah simpan, maka pada XML itu akan gambar tadi kan akan berbentuk menjadi sebuah kode-kode ya. Jadi ini kan kita lebih, ketika kita menggunakan Scene Builder lebih mempermudah penyingkatan penulisan code ya. Kalau kita terlalu banyak code kan mungkin sulit juga gitu kan. Oke. Semoga penjelasan saya yaitu dalam pembuatan prompt tambah kelas dan bagaimana kode-kodenya dapat membantu Anda memahami, dan saya berharap juga dengan bimbingan ini Anda juga dapat melakukan percobaan dan dapat berhasil. Oke. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu membuat kelas XML-nya dulu. Nah, caranya kita pada package sampel ini kita dapat klik kanan mouse, lalu ada new, lalu kita pilih XML file. Kita akan membuat XML untuk tambah kelasnya nanti ya, untuk form selanjutnya. Kita bisa masukkan nama tambah kelas. Oke, setelah itu Anda klik OK saja, lalu XML-nya akan terbuat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembuatan formnya menggunakan aplikasi Scene Builder, kita perlu membuat dulu namanya kelas controller daripada tambah kelasnya. Anda mungkin juga bisa langsung memblok itu tambah kelas. Nah, ketika Anda blok, maka akan muncul namanya create class tambah kelas. Maka akan muncul namanya class controller untuk tambah kelasnya. Nah, selanjutnya Anda langsung masuk yaitu ke dalam tambah kelasnya ya. Nah, untuk masuk ke dalam Scene Builder-nya. Oke. Nah, pada kali ini ya, untuk layar utamanya kita sudah menggunakan Anchor Pen ya. Anchor Pen ini ibaratkan sebagai lembar kerja utamanya, karena kita akan memulai untuk membuat tampilan daripada daftar kelas yang akan kita tambahkan. Yang pertama yaitu kita akan membuat judulnya terlebih dahulu, yaitu Anda bisa membuatnya di sebuah kontrol yaitu bernama itu label ya, menggunakan label. Oh ya, ini dia. Oke, kita buat judulnya dulu. Yang pertama yaitu adalah daftar kelas yang ditawarkan. Daftar kelas yang ditawarkan. Oke. Nah, langsung klik ya, langsung terbuat. Setelah itu kita posisikan dulu di tengah-tengah agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita klik font. Ini kreatif kita sendiri aja. Oke. Nah, saya akan atur ukurannya yaitu sebesar 24. Ya, saya atur 24. Dan saya tengahkan. Saya sedikit tambahkan variasi aja, yaitu dengan saya tebalkan ya. Oke. Ini saya lebarkan sedikit. Nah, Anda tinggal
klik pada anchor pad ini, maka Anda bisa memperlebar itu sesuai dengan keinginan Anda. Ya, nah ini, bentar. Oke, kemudian Anda tambahkan lagi di bawahnya, itu label. Bisa Anda tambahkan yaitu Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi. Ya, lalu Anda klik, ya kan langsung terbuat ya. Anda setengah dulu, lalu Anda bisa ubah ukurannya seperti tadi. Itu saya ubah ukurannya, tadi kan 24 ya, jadi kita turunkan sedikit lah, 18 ya. Prodi Sistem Informasi. Oke, kita set ke tengah, terus saya akan kasihkan variasi dikit. Kita heading aja ya. Oke, setelah itu kita buatkan lagi, ada lagi tambahan untuk teksnya di bawah, yaitu nama universitas kita, itu Universitas Kristen Huta Wacana. Oke, ya, kemudian kita ubah lagi ukurannya. Sama seperti tadi ya. Sama, boleh ditarik juga. Oke. Ya, setelah itu kita set ke tengah agar terlihat lebih rapi ya. Terus kita tambahkan lagi, ada satu tag lagi menggunakan kontrol formnya label ya, yaitu semester genap. Dua 2020-2021. Oke, ini kita kasih variasi sedikit aja, itu ukurannya kita kecilkan ya, dari 18 tadi jadi 14. Terus kita miringkan sedikit. Nah, kemudian untuk dapat memasukkan tempat data nanti, kita perlu menggunakan tabel view. Tabel view ya, yang ada di control, kita drag aja. Oke, nah ini Anda bisa lebarkan, dan nanti ada cukup banyak kolom-kolom yang akan digunakan. Oke, ya, yang pertama kita akan membuat nama kolomnya dulu ya. Di dalam properties Anda bisa buat, itu yang pertama adalah kode. Oke, yang kedua adalah mata kuliah. Mata kuliah ini ya, Anda bisa seret ya, seret. Mata kuliah ini kan agak panjang gitu kan kata-katanya. Kemudian ini kan hanya 2 kolom. Jadi bagaimana cara kita menambahkan kolom lagi? Kita bisa mencari tabel kolom untuk menambahkan kolomnya di sebelah kirinya. Terus ya, sama seperti tadi, kita ganti jadi SKS. Oke, karena SKS kecil kita kecilkan, dan kita tambahkan lagi tabel kolom hari, kemudian matkul. Saya mulai ya, mulai. Oke, setelah itu selesai.
selesai. Kemudian dosen. Oke. Sorry, maaf. Oke, ya. Bisa diatur ya untuk panjang sambil menyesuaikan agar lebih rapi tampak. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan object ID-nya, yaitu variabelnya. Nah, pada di sini bagian ini Anda bisa pada bagian code ya. Pada bagian code Anda bisa tambahkan object ID-nya. Masukkan aja call kode ya, call kode. Kemudian call nama MK. Selanjutnya adalah call SKS. Selanjutnya adalah call hari. Selanjutnya lagi adalah call mulai. Selanjutnya lagi adalah call selesai. Kemudian call dosen, call nama dosen ya. Oke. Nah, ini kan untuk pada setiap data-data yang akan ditampilkan pada table view. Nah, untuk aksesnya tentu kita perlu membuat object control form lagi. Itu adalah buttonnya. Button yang akan kita gunakan nanti adalah pilih kelas dan keluar. Hanya dua aja ya. Nah, ini ya. Anda bisa masukkannya di bawah table view. Langsung aja, tinggal di duplicate. Oke. Ya. Nah, terus kita masukin namanya dulu. Nama button ini adalah nama kelas. Ini bisa kita buat keluar. Penampilan akan memperhatikan karya itu. Selanjutnya, masih berjalan. Selanjutnya kita menambahkan yaitu object ID-nya, variabelnya ya. Button tambah kelas. Kemudian kita tambahkan juga object ID untuk button keluar, yaitu button keluar. Oke. Ya, sudah. Kita sedikit rapikan lagi. Bentar. Ya, ketika semuanya sudah terlihat rapi, kita bisa langsung, jangan lupa ya, kita save dulu programnya. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita agar menghubungkan daripada kontrol registrasi ke dalam tambah kelas. Jadi ketika kita mengklik ya, yang dimana di form registrasi itu kan ada button tambah kelas, maka dia akan masuk ke dalam form tambah kelas. Jadi kita perlu membuat sebuah metode, yaitu public void tambah ya. Oke. Terus setelah itu
Oke, maaf. Oke, ya, public void tambah ya, harus huruf kecil. Setelah itu kita membuat membuat objek parentnya dengan nama variabel root yang bernilai 0. Setelah itu kita mendeklarasikan stack dengan nama stack new stack. Oke. Nah, kenapa ini merah? Karena dia belum di import ya. Jangan lupa enter juga. Oke, nah dia tidak akan error lagi ya. Oke. Kemudian kita menambahkan metode yaitu try catch ya. Jadi misalkan nanti kan kita di dalam metodenya nanti try catch ini akan membaca pesan kesalahan, menangkap dan melemparnya lagi. Oke, try. Kita mendeklarasikan yaitu XML loader dengan nama loader ya, kita mendeklarasikan dulu new XML loader. Kemudian loader tadi kan yang sudah dideklarasikan, kita akan bagaimana cara kita mendapatkan loader. Lalu kita set lokasinya dulu, set lokasinya ya. Untuk mendapatkan kelasnya kita menggunakan get class yang bersumber dari mana? Get resource. Nah, sumbernya tadi kan daripada sim builder-nya tadi kan, sim builder yang telah kita buat. Nah, sim builder barusan kita buat tadi kan adalah tambah kelas. Jadi karena di sini sumbernya yaitu dari sim builder tadi, nah kita masukkan tambah kelas. Nah, karena ini kan ada dua ya, jadi ada .xml.java, maka kita perlu membuatnya lebih spesifik agar kita tahu tujuannya di mana kita mengambil, yaitu loadernya tadi. Nah, kita gunakan fxml. Oke. Kemudian rootnya, root loader load. Oke. Bentar. Apa ini? Variable root ya. Oke, salah tadi ya. Ini batasan tidak terbaca karena T-nya ada 2. Nah, seperti itu. Maka sedikit saja kesalahan program itu bisa menjadikan error. Kemudian kita tangkap ya, tadi kan catch section dengan variabel lalu kita print pesan kesalahan itu menggunakan print stack press. Jadi misalkan ketika kita menggunakan ini tadi, metode ini tadi, jadi try dan catch ini ketika misalkan ada kesalahan, maka mereka akan menampilkan pesan kesalahan apa itu. Dan karena menggunakan print stack press ini, dia akan menampilkan di mana sih letak pesannya secara lebih spesifik. Nah, terus kemudian kita membuat stacknya, panggungnya gitu ya kan. Oke. Kita set scene dulu.
scene, new scene. Kita buat scene dulu dengan root ya, di dalamnya ada root dan dengan width. Widthnya ini berapa? Untuk widthnya tadi kan kita lihat bisa dari tambah kelasnya. Tambah kelasnya tadi kan widthnya 767, berarti bisa kita set 770. Ini bisa 450, 770 dan 450, 770 dan 450. Jadi akan ukurannya sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu kan. Nanti kan kalau misalkan kita aturnya salah, yang seharusnya yang kita inginkan lebar kali, tapi ternyata yang ditampilkan bisa kecil ataupun bisa lebih besar karena tidak sesuai ukurannya. Oke, kemudian kita buat title-nya dulu ya. Hashtag set title, kita buat title-nya yaitu tambah kelas. Nah, kemudian pada stack atau panggung utamanya itu nanti kita menggunakan ada namanya metode ini modality application modal. Jadi maksudnya daripada metode ini adalah ketika kita masuk ke dalam interface-nya si tambah kelas ini, nah interface ataupun form registrasi sebelumnya tidak dapat kita akses. Jadi kita tekan maka tidak dapat kita akses. Jadi akan muncul memunculkan bunyi ting 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 ting-nya. Terus lalu kita tampilkan stack show. Oke, kita lihat dulu. Oh ya, ini salah ya. Terus kita coba perbaiki. Ini kenapa? Stick, pantasan ya. Oke, kita salah ya. Ini hurufnya huruf kecil. Saya menggunakan huruf besar. Pantasan tidak bisa. Iya. Kecil ya. Oke. Nah, baru bisa ya. Setelah itu kita panggil itu pada registrasi ya. Oke, ada scene builder. Oke, nah, ini kita tambah pada bagian ini, kita aktifkan kode itu on actionnya, yaitu tambah yang sudah kita buat tadi. Nah, jangan lupa kita save. Terus kita coba dulu ya. Ini ada salah di mana, kita coba dulu, kita lihat. Intinya ini ya, iya, kayaknya kurang tanda petik ini ya. Lalu kita coba masukkan yang kita yang sudah ada ya. 3. Oke. Masukkan 12 login. Nah, lalu ketika kita sudah nambahkan yaitu on action ya kan, ketika kita tambah kelas, maka kita akan masuk ke dalam form selanjutnya, yaitu form daripada tambah kelas.
Nah, tadi kan kita kan menggunakan ini modality ini kan ada sebelumnya. Jadi ketika kita tekan yang prompt sebelumnya, dia tidak akan bisa diakses. Oke. Ya, baik. Tadi kan kita kan sudah membuat tambah kelas kan, ketika kita akses maka akan menuju ke dalam form tambah kelas yang sudah kita buatkan menggunakan ship builder tadi. Nah, ini kan kita kan tabel view sudah terbuat, namun data-datanya masih belum muncul. Nah, sedangkan pada button pun juga masih belum dapat difungsikan. Nah, jadi yang ingin saya buat adalah pada bagaimana cara kita mengaktifkan tombol keluar. Jadi itu ketika kita keluar, maka dia akan kembali lagi ke dalam form registrasi. Jadi dia tidak langsung keluar, dia akan kembali ke dalam form registrasi. Kita akan menambahkannya lagi, gitu kan. Oke, kita close dulu ya. Lalu pada public void tambah ini, sebentar, di ship builder ini, ya, benar ya. Oke. Oh ya. Oke, tadi pada public void tambah ini kita akan menambahkan from pada root kita akan menambahkan from tambah kelas ya, tambah kelas. Oke, tambah kelas. Kita akan masukkan tambah kelas ya, tambah kelas. Habis itu kita masukkan TK sebagai variabel, kemudian kita loader sama agar nanti akan mendapatkan semua controller yang ada. Get controller ya. Oke. Nah, bisa Anda lihat pada kontrol registrasi ini kan sudah terbuat, yaitu begitu dari text field ini ya, kan sudah memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Namun ketika kita sedangkan ditambah kelas yang baru saja kita buat ini kan masih belum memiliki metode, jadi masih kosong gitu kan. Jadi bagaimana agar kita dapat menyamakannya seperti pada kontrol registrasi ini? Nah, mudah saja, kita kembali lagi ke dalam XML pada tambah kelas. Ya, tambah kelas. Oke, kita buka ship buildernya. Nah, sama seperti yang ada pada kontrol registrasi tadi, dia langsung menjadi pada bagian view ya, sudah tersave. Oh, ini ternyata ya, ininya tidak ada spasinya. Oke, ya, lalu pada view-nya itu kita akan membuka pada show sample control layer skeleton. Nah, ini kan sudah hampir sama seperti yang tadi kan. Ini adalah semacam kode-kodenya. Lalu kita bisa langsung copy saja. Lalu jangan lupa kita save tadi ya. Ada perubahan pada teksnya tambah kelas. Lalu kita masuk ke dalam tambah kelas, kita kopikan. Oke, ya ini kenapa masih merah? XML, tabel kolom, karena ini belum kita melakukan melakukan import ya. Kita tekan pada keyboard kita Alt Enter. Nah, maka otomatis akan XML-nya akan tidak error lagi. Terus tambah yang seperti yang XML, kita lakukan Alt Enter ya, maka akan berhasil gitu ya. Nah, selanjutnya
Apa sih maksudnya daripada pertanyaan tanda tanya ini adalah yaitu apa yang akan dituju, kelas apa yang akan dituju. Nah, sebelumnya kan kita ini kan masih belum tahu nih kelas apa yang kita tuju. Jadi kita perlu membuat membuat kelas jadwal ya. Kita perlu membuat kelas jadwal dahulu. Ini ada yang salah. Oh iya, ini lupa saya. Ada enter juga untuk button ya, sama. Kita perlu membuat kelas baru, yaitu pada Java class. Lalu kita buat namanya jadwal ya. Oke. Nah. Oke, kemudian pada jadwal ini kan adalah objek kelasnya. Pada jadwal ini kita memiliki variabel yang harus kita samakan dengan database kita. Itu memiliki variabel string jadwal ID harus sama ya. Oke, kemudian diikuti lagi dengan kode MK. Kemudian dengan nama MK, kemudian SKS, kemudian grup, kemudian hari, kemudian jam mulai, kemudian jam selesai, kemudian nama dosen. Selanjutnya, setelah kita membuat stringnya ini, maka kita perlu membuat getter setternya. Nah, bagaimana cara membuat getter setternya? Itu kita tadi kan tinggal klik kanan ya pada ini ya. Oke. Kemudian kita refactor, lalu kita pilih encapsulate file. Kita klik aja semuanya ya. Oke, kita pilih refactor. Ya, sudah terbuat ya. Kemudian pada bagian ini kita membuat yaitu getter setternya. Kita pilih generate, kita pilih konstruktor. Oke, kita membuat konstruktor, terus kita klik shift ya, atau kita klik panas ke bawah agar semuanya tercentang. Maka kita akan klik OK. Oke, maka konstruktor pun juga akan terbuat. Oke. Nah, ini kan sudah berhasil kita buat ya konstruktornya. Maka sebentar, ada sedikit masalah nih ya. Oke, sebentar. Cek dulu ya, privat nih ya. Oke, kemudian tadi kan pada tambah kelas tadi kan kita sudah membuat jadwal, jadi kita bisa mengarahkan. Jadi ini adalah objek kelasnya, ini juga adalah objek kelasnya tadi kan bertipe apa? Bertipe string. Terus kita buat ya. Nah, kita langsung aja copy paste semuanya pakai bawah. Oke. Iya. Mana ya? Oh, sepertinya ya pemberian namanya ini ya yang membuatnya jadi salah ya. Jadi harus kayaknya huruf besar. Oh, tidak berpengaruh ya. Oke, tadi kan bisa dilihat masih ada merah-merahnya, tapi ternyata karena jadwalnya tadi kan saya ubah jadi J-nya huruf besar, jadi harus disesuaikan agar tidak ada muncul
merah-merah ataupun kesalahan yang nanti kan ketika kita jalankan program bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, nah, jadwal. Oke. Ini karena sudah saya ganti tadi kan, jadi harus saya ubah lagi. Bentar. Ya. Nah, harus kebiasaan kayak yang disampaikan oleh pakar dosen kami bahwa setiap kelas itu harus menggunakan uppercase case dulu, jadi harus ada huruf besar di depannya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat itu observable list-nya. Observable list dengan objek kelasnya itu jadwal yang kita buat tadi kan, jadwal dengan variabel daftar kelas sama dengan fx collection dot observable array list. Kemudian kita menghubungkannya dengan connection dengan variabel con. Oke, setelah itu agar tambah kelas ini nanti dapat dijalankan pertama kali, kita perlu melakukan implement initializable. Oke, nah initializable ini kita alt enter ya agar kita melakukan implement method. Oke, kita langsung tekan OK. Kemudian akan terbuat ya, akan melakukan override. Metode get item. Void get item. Void get item. Setelah itu kita akan membuat metode try and catch ya, untuk ketika kita mau ketikkan program ini nanti, nah ini akan menangkap pesan kesalahan yang masuk. Nah, terus kita menggunakan objek daripada connection tadi, yaitu con, lalu driver manager kita, get koneksi, koneksinya yaitu dari ZDBC. Ini koneksinya dari MySQL ya, jadi kita menyambungkan agar untuk menampilkan data-datanya. Jadi datanya kan sudah kita buat pada MySQL kita di ZDBC MySQL localhost. MySQL localhost dan nama daripada tabel kita ya, yaitu 219.03.19 OAS dengan root adalah pemilih pengguna. Oke, passwordnya 0 ya, karena kita tidak menggunakan password. Kemudian kita buat statement dengan variabel st dan con tadi kan, con yang sudah dihubungkan, mengkoneksikannya, dan kita akan melakukan create statement. Oke,
Setelah itu kita lakukan resource set dengan variabel rs, kemudian kita melakukan execute query, di mana kita menggunakan metode select bintang from kita lihat dulu, karena ini kan kita kan harus memfokuskan kepada tabel jadwal. Maka oh ya, karena sebelumnya saya sudah membuat yaitu view jadwalnya di select bintang from view jadwal. Jadi kan agar nanti kan ditampilkan berdasarkan jadwalnya kan, view tampilan jadwalnya. Oke, kemudian kita buat dulu stringnya ataupun objek-objek yang ada di dalamnya. Jadi ini harus sama dengan apa ya kita buat sebelumnya, yaitu pada database, itu view jadwalnya. Ya, pada apa aja? Ada jadwal ID, ada kode MK, ada nama MK, ada SKS, ada hari, ada jam mulai, ada jam selesai, dan ada namanya nama dosen. Oke, ini stringnya sudah kita buat. Kemudian kita membuat program yaitu menggunakan while ls.next. Ya, kita buat ini jadwal ID dulu ya. Kita harus buatnya sesuai gitu kan. Jadi ini kan menampilkan itu jadwal ID dahulu. Kita gunakan string ya, karena tadi kan tipe data dari mereka ini kan adalah string. Kemudian ada dengan nama jadwal ID. Oke, pastikan. Lalu kita buat juga ya, 1 2 3 4 5 6 7 lagi di bawahnya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini dengan nama-nama yang sudah ini kita deklarasikan nih. Jadi ini adalah kode MK, ini adalah nama MK, ini adalah SKS, ini adalah hari, ini adalah jam mulai, ini adalah jam selesai. Oke, maaf, jam selesai, dan ini adalah nama dosen. Nah, semuanya kita get string, jadi ini tinggal kita ikuti dengan yang ini, samakan saja kode MK, nama MK, dan ada SKS, ada hari, ada jam mulai, ada jam selesai, ada nama dosen. Oke, nah sudah kita buat. Setelah itu kita catch-kan ya. Jadi program ini sebentar. Ya, jadi menggunakan catch, jadi kita akan print jadi pesan kesalahannya, ada exception, variabel dan menggunakan print strike dot print, ini ketinggalan ya, print stack press, maka dia akan membuat gitu kan pesan kesalahannya. Iya. Kemudian kita akan membuat sama seperti yang ada pada
pada kelas kontrol registrasi ya, samakan dengan tambah kelas. Jadi kita harus membuat set cell value factory dalam operate ini. Ya, kita bisa copy saja ya, cepat ya. Ini kita sesuai item ya, kita get item karena itu mendapatkan ininya. Oke, selanjutnya kita akan membuat ini, yaitu sesuai dengan tambah kelas ya. Tambah kelas ini kan kita sudah buat, yaitu code-nya. Itu ada call kode. Nah, ini adalah fungsinya itu untuk menyambungkannya nanti. Nah, kita akan membuat call kode. Ini tadi kan call kode menggunakan huruf besar, jadi kita harus menyamakan dengan itu. Call kode ya, oke, kita mulai call kode dengan nama kode MK, kode MK. Kita harus sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Jadwal ID kan tidak perlu karena ini kan bukan termasuk dengan variabel di dalamnya. Terus setelah kode MK kita akan buat nama MK, kemudian kita membuat SKS. Setelah itu hari, kemudian jam mulai, kemudian jam selesai, kemudian dosen. Ini tadi kan kita harus sesuaikan dengan ada yang di scene buildernya itu ya, di abstract ID-nya untuk dapat menyambungkannya. Setelah ini berarti kalau pakai huruf besar ya, call nama mata kuliah. Setelah itu apa? Call SKS. Setelah itu call hari, kemudian call mulai. Setelah itu call selesai. Oke. Setelah itu call nama dosen. Oke. Ini tadi kan menggunakan view registrasi kan, tapi sedangkan punya kita kan yang diambil ini berasal dari tabel objeknya, yaitu jadwal. Jadi jadwal tadi kan ya, jadwal, jadi sama ya seperti yang di bawah juga, jadwal dengan bertipe string. Jadwal. Jadwal, oke. Jadwal, ini juga jadwal, ini juga jadwal, dan ini juga jadwal. Sebentar, oh iya, tabel view-nya tadi tuh yang ada di scene builder. Oh, kita belum menentukan tabel view-nya. Oke, maaf. Tabel view-nya kita bisa buat TV, tabel view ya, kita set. Oke, kita buat dan kita set. Nah, kali ini kan sudah muncul tabel view-nya, kita manggil tabel view-nya TV. Dia apa? Oke, karena kita tadi kan lupa ya masukkan tabel TV-nya, abstract ID-nya, maka kita
Kembali lagi pada sampel skeleton, kita membuat ataupun kita tinggal copy ya, kemudian kita masuk lagi, kita perbaiki. Pada tambah kelas tadi ya. Oke, tambah kelas. Nah, ini yang lupa kita tadi, yang buatnya timbul tidak bisa dideklarasikan. Kita alt enter, import class, Java Effect ya, TV. Oke, set item. Kemudian kita coba kemudian kita jalankan. Oke, kita coba 7219.003. Ini mereka 12 ya. Lalu kemudian kita coba tambah kelas. Masih ada yang salah ya. Oh, ini ya. Ini yang kita ketinggalan. Dap kelasnya, yaitu kita dari dap kelas itu kita menambahkan new jadwal ini tadi kan. Jadi di dalam jadwal ini ada jadwal ID. Jadi kita sesuaikan lagi kayak seperti di atas, ada kode MK, ada nama MK, ada SKS, ada grup. Jadi ini nanti fungsinya untuk ya, ada hari, ada jam mulai, ada jam selesai, itu ada nama selesai. Nah, ini kan untuk mendeklarasi agar nanti dapat terbaca di dalam daftar kelasnya itu. SKS ini kita cek dulu ya, kita jalankan dulu apa masalah di sini. Add kelas. Katanya tadi dap kelas ya, dap kelas itu kan udah pas. Terus apa ya? Ya ini salah juga malah. Oke. Selanjutnya ini kita coba lihat sudah benar, lalu kita jalankan. Ya, kita openingnya ke 39003 dengan password mereka 12. Kita login, lalu kita tambah kelas. Nah, kita sudah terlihat bahwa data-data ini sudah dapat ditampilkan pada form tambah kelas. Oke. Nah, tadi kan saat kita tambah kelas, tombol tambah kelas dan keluar masih belum dapat kita fungsikan. Nah, kita perlu membuat metode untuk membuat pada bagian ini. Oke, kita close dulu. Sebelumnya bisa dilihat pada daftar kelas yang ditawarkan ini, kita melihat pada kolom SKS mulai dan selesai ini kan masih dalam rata kiri dan belum, saya rasa masih kurang rapi. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi ini? Kita masuk pada daftar kelas yang ditawarkan tadi ya, dan kita fokus pada SKS mulai dan selesai, yaitu SKS. Kita masuk pada properties, dan kita pilih style. Kita pilih masukkan min fx alignment, masukin center alignment. Oke, SKS mulai dan selesai ya. Sama ini, sama seperti ini ya.
fx min alignment, kita set center, sama juga dengan selesai min fx dot alignment, terus kita set center, jangan lupa kita save, terus kita coba. Oke, bentar, kita coba alignment ya, 219.0003, passwordnya Reika 12. Nah, kan sudah terlihat ya, ada perbedaan, sudah mulai rapi, bahwa SKS mulai dan selesai sudah lurus. Oh ya, tadi terlupa. Nah, ini kita sedikit ada perubahan juga buat selesai SKS dan ruang pada profilasi ya, agar tampak terlihat lebih rapi ya. Selesai SKS dan ruang. Pada mana ya? Pada ruang registrasi kita buka folder. Tadi masalahnya ketika kita login, mulai selesai SKS ruang. Oke, mulai kita set ya, sama seperti ini. Ini efek alignment center, terus selesai kita masuk juga min efek alignment center. Kemudian pada SKS mau juga min fx alignment center, terus pada ruang juga sama min fx alignment selesai. Setelah itu kita save ya. Oke, kita coba jalankan. Video 19.003 PK 12. Oke, ya sudah rapi ya. Hari mulai selesai. Ketika kita masuk, nah ini kan sudah rapi ya. Kata kiri untuk yang kata-kata dan angka bisa tengahkan. Oke, kita close. Pada metode tambah ya, jadi metode tambah yang sudah kita buat ya. Pada metode tambah ini kita akan membuat bagaimana caranya button keluarnya akan berfungsi. Jadi button keluar yang sudah dideklarasikan tadi, sebentar, di ini ya. Oh ya, ini maaf, di ini ya. Nah, untuk button keluarnya ini kita set public agar dapat diakses di ini saja. Nah, setelah itu kepada kontrol
ini kan sudah kita set public untuk button keluarnya, dan pada kontrol registernya ini oh ya, ini ya, untuk bagian ini kita set form tambah kelas, tambah kelas ya, tambah kelas, sudah ya. Kita set rt tk, kemudian fungsinya itu daripada button keluar kita aktifkan menggunakan set connection untuk mengaktifkan button keluarnya itu tadi kan, dengan mengaktifkan event handler. Nah, ketika button keluarnya itu ditekan, maka secara otomatis panggung utamanya si from utama kelas itu akan tertutup. Jadi hanya dia saja yang tertutup dengan stack today stack close. Dan setelah itu ketika menambah kelas lagi, dia akan melakukan kembali di tabel gitu ya. Berarti tambah kelas isi from isi tabel view, dia akan melakukan isi tabel view. Oke, kita coba. Ini masih salah. Stack close isi tabel view. Oke, kurang tertutup ya. Ya, kita coba. Oh, ini tutupnya. Oh, dia. Passwordnya itu WK12. Nah, ketika kita tambah kelas, maka dapat keluar. Terus tambah kelas lagi akan dapat keluar. Tambah kelas lagi, nah begitu kita dapat masuk promulgasi isi jadwal lagi. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita untuk dapat mengaktifkan fungsi ketika kita memilih klik tambah kelas atau pilih kelas, maka dia akan masuk ya, yaitu kategori ataupun yang kita pilih itu ke dalam kolom registrasi kita. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuat dulu, yaitu ada namanya metode pilih ya. Pilih itu public void pilih, kita buat dulu kita. Oke, di dalamnya kita menggunakan metode try and catch lagi untuk menangkap ya kesalahan. Itu bedanya ini kita menggunakan prepare statement dengan variabel ps. Lalu kita mengaktifkannya atau menghubungkannya dengan count prepare statement. Nah, di dalamnya kita melakukan insert into ya, insert into. Nah,
pada kali ini saya menggunakan set itu pada tabel KRS KAS, dan pada tabel KRS KAS ini saya akan menampilkan itu hanya KRS KAS, yaitu nomor rek dan jadwal ID. Dengan values koma. Sini static method ya, menggunakan values. Jadi ini kita perlu selanjutnya dengan listen itu KS dengan nomor rek ya, dengan values package section. Oke, kita masukin prepare statementnya tadi sudah, lalu kita memasukkan ya dengan menggunakan PS tadi. PS kita melakukan set string. Yang pertama itu adalah nomor 1, parameter indeksnya. Ini masih belum diketahui ya, karena nomor rek kan belum kita ketahui ya lokasinya. Tapi yang ini kita set string lagi dengan menggunakan parameter indeks yang kedua. Nah, dia ini merupakan jadwal ID yang sudah diketahui. Oke, sebentar ya, masih ada yang salah. Dia belum, karena itu belum kita deklarasikan ya. Jadi dia ini bertipe string dengan jadwal ID yang diambil pada TV kita, tabel view menggunakan get selection model. Kemudian di filter menggunakan get selected item, kemudian get null. Kemudian kita mendeklarasikan saja dahulu, yaitu reknya pada atas ini agar dapat diakses di mana saja, yaitu string rek. Pada di atas pilih tadi kita dapat menambahkan metode public void, itu set item. Set item string nomor rek ya, tapi kayaknya sepertinya bisa jadi salah nih ya. Ini katanya string rek aja sih.
Oke. String rect to this rect this sama dengan this sama dengan rect sama dengan rect, ya kan? Oh, this rect sama dengan rect. Oke, tadi yang sebelumnya tadi kan kita sudah menentukan nomor rectnya, kemudian kita memanggil metode yang telah kita buat sebelumnya, yaitu metode getItem pada tambah kelas ini, agar dia menangkap item untuk jadwal, kode MK, nama hingga nama dosen yang terdapat pada kelas. Oke, terus yang pada bagian yang ini bentar. Pada bagian yang void tambah tadi kan, ini sebenarnya sudah sesuai ya. Jadi kan pada void tambah ini kita mendegradasikan rect, itu string rect itu tabel KRS tadi kan, yang diambil dari tabel KRS yang kita buat ya, dan kita mendapatkan getItem yang bernilai 0 dengan mendapatkan nomor rectnya. Kenapa kita tadi memasukkan set item rect? Karena pada set item rect tadi kan sudah terdapat metode getItem. GetItem tadi kan berasal dari void get. Jadi pada set item tadi sudah berisi metode getItem, sehingga ideal ketika kita menambahkan kelas, dia akan mendapatkan item-item tadi kan. Lalu ketika dilakukan button keluar, maka dia akan mengaktifkan fungsi set on action, dan stack atau panggung utama itu akan tertutup. Dan ketika kita menekan tambah lagi, dia akan menampilkan isi tabel view itu lagi. Oke, dan kita akan coba run. Coba sebenarnya. Oh ya, pada scene buildernya tadi kan, untuk mengaktifkan agar kita dapat menambah kelas, kita aktifkan metode onAction, yaitu pilih. Pilih ini didapat dari metode yang kita buat ya, yaitu void pilih ini, dimana dengan memasukkan tadi kan nomor rect tadi sudah kita fungsikan ya. Jadi kita menggunakan ps.execute_update untuk melakukan perubahan, ataupun ketika kita menjalankan adanya perubahan data saat kita melakukan penambahan kelas. Oke, jangan lupa di save ya. Kita jalankan.
itu 72190003 TK 12. Nah, kita akan mencoba menambahkan yang tidak ada di sini, yaitu praktikum ya, praktikum algoritma. Jadi ketika kita menambahkan, kita keluar, jadi praktikumnya bertambah. Dan ketika kita coba lagi tambah, lalu kita masukkan mata kuliah pendidikan agama Kristen, maka ketika kita menekan button keluar, maka dia akan bertambah di form registrasinya. Baik, sekian dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya atas mungkin perkataan yang tidak berkenan ataupun kata yang kurang begitu dipahami. Mohon maaf, karena saya juga sama-sama belajar. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam.